Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Dakwah Persuasif. Yang pertama yaitu mengenai pengertian dakwah persuasif. Dakwah dalam bahasa Arab itu berasal dari kata da'a yada'u, doa atau dakwah. Kata doa atau dakwah dalam isim masdar dari kata doa memiliki arti yang sama, yaitu ajakan atau panggilan. Adapun dalam bahasa Indonesia, dakwah memiliki arti sebagai ajakan, seruan, panggilan, atau undangan kepada ajaran Tuhan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengertian dakwah secara bahasa yaitu kegiatan mengajak, menyeru, memanggil, atau mengundang seseorang kepada ajaran Islam. Adapun pengertian dakwah secara istilah terdapat perbedaan pendapat dari para ahli. Salah satu di antaranya yaitu menurut Adnan Harahap. Dia berpendapat bahwa dakwah adalah suatu usaha untuk merubah sikap dan tingkah laku seseorang dengan jalan menyampaikan informasi tentang ajaran Islam dan menciptakan kondisi serta situasi yang diharapkan dapat mempengaruhi sasaran dakwah sehingga nantinya dapat terjadi perubahan sikap dan tingkah laku yang positif sesuai dengan norma-norma agama. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengertian dakwah secara istilah adalah suatu usaha sadar yang dilakukan oleh para ulama ataupun para pemuka agama untuk mendorong ataupun menyeru ataupun mengajak masyarakat untuk berbuat baik sesuai dengan ajaran agama Islam serta menjauhi segala larangannya. Selanjutnya yaitu mengenai pengertian persuasif. Persuasif dalam bahasa Inggris berasal dari kata persuasion yang memiliki arti membujuk, merayu, meyakinkan, dan sebagainya. Adapun dalam bahasa Indonesia, persuasif memiliki arti bujukan halus, himbauan, atau rayuan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengertian persuasif secara bahasa adalah kegiatan membujuk, merayu, meyakinkan kepada seseorang. Adapun pengertian persuasif secara istilah terdapat beberapa pendapat dari para ahli. Salah satu di antaranya yaitu menurut Susanto. Menurutnya, istilah persuasif bukan merupakan suatu kegiatan membujuk seseorang untuk menerima informasi ataupun pendapat dan melakukannya, melainkan suatu teknik untuk mempengaruhi jiwa seseorang dengan menggunakan data atau fakta psikologis maupun sosiologis dari komunikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengertian persuasif secara istilah adalah proses komunikasi yang dilakukan oleh seseorang untuk mempengaruhi jiwa orang lain agar mau untuk menerima suatu tindakan. Dari apa yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya pengertian dakwah persuasif
adalah kegiatan menyebarkan ajaran agama Islam dengan merujuk pada data dan fakta psikologis dari si mat'u, sehingga nantinya diharapkan dapat mempengaruhi jiwanya sehingga dapat menerima serta melaksanakan ajaran agama Islam. Selanjutnya yaitu mengenai teknik dakwah persuasif. Yang pertama, teknik red herring. Teknik ini digunakan oleh dai apabila mereka merasa terpojokkan dengan pendapat yang diungkapkan oleh orang lain. Biasanya, dai akan mengalihkan pembicaraan pada aspek yang benar-benar ia kuasai. Yang kedua yaitu teknik payoff idea. Teknik ini digunakan oleh dai untuk menarik perhatian para mat'u dengan cara menceritakan balasan-balasan baik yang akan mereka terima apabila mengikuti ajaran agama Islam. Yang ketiga yaitu teknik fear arousing. Teknik ini digunakan oleh dai untuk mengajak ataupun membujuk para mat'u untuk mengikuti ajaran agama Islam dengan cara menceritakan balasan-balasan buruk yang akan mereka dapat apabila mereka melanggar larangan Allah. Yang keempat yaitu teknik asosiasi, yaitu di mana dai menyampaikan suatu informasi ataupun pesan kepada para mat'u dengan mengaitkan pada suatu peristiwa yang menarik atau aktual. Yang kelima yaitu teknik integrasi, di mana teknik ini digunakan oleh dai untuk menjalin hubungan dengan para mat'u, yaitu dengan menggunakan kata kita sebagai bentuk persamaan atas kedudukan ataupun nasib antara si mat'u dan si dai. Kemudian yang keenam yaitu teknik tataan. Nah, teknik ini merupakan teknik yang digunakan oleh dai dengan menyampaikan suatu informasi ataupun pesan secara runtut ataupun urut, sehingga para mat'u akan mudah memahami dan mereka merasa nyaman. Untuk poin yang selanjutnya yaitu unsur dakwah persuasif. Unsurnya terdiri dari 4. Yang pertama yaitu pribadi dai atau persona dai. Seorang dai itu dipersepsikan sebagai suatu keseluruhan. Oleh karena itu, jika kepribadian seorang dai sudah dipandang tinggi atau baik oleh masyarakat atau mat'u, maka pesan dakwanya juga dianggap sebagai bagian dari struktur kepribadiannya. Untuk kriteria yang dipandang positif oleh masyarakat antara lain memiliki kualifikasi akademis tentang Islam, memiliki konsistensi antara amal dan ilmunya, santun dan lapang dada, bersifat pemberani dan tidak mengharapkan pemberian orang lain. Untuk unsur yang kedua yaitu materi dakwah persuasif. Secara psikologis, bahasa mempunyai peran yang sangat besar dalam mengendalikan perilaku manusia, sehingga bahasa merupakan materi terpenting dalam berdakwah, yaitu dengan cara berkata dai, isyarat tertentu, struktur bahasa yang digunakan dai dapat memberikan maksud tertentu kepada mat'u atau lawan bicaranya. Untuk unsur yang ketiga yaitu kondisi psikologis mat'u, dan unsur yang keempat yaitu pertemuan dari ketiga unsur, yaitu unsur yang ke-1, kedua, dan ketiga tadi. Untuk poin selanjutnya yaitu materi yang dibahas dalam dakwah persuasif. Materi dakwah persuasif berlandaskan pada kata-kata atau tata bahasa. Karena dengan memperhatikan tata bahasa yang digunakan oleh dai, maka dai dapat mengatur, menggerakkan, dan mengendalikan perilaku masyarakat atau mat'u. Materi dakwah itu sendiri terdiri dari perkataan yang membekas di hati atau keras dan tajam, perkataan yang sejuk dan lembut,
perkataan yang ringan, perkataan yang mulia, dan perkataan yang benar. Sekian presentasi makalah dari kelompok 12. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.